Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Untuk hari ini kita akan mempelajari materi bab 4 dengan subbab perlawanan rakyat Indonesia sebelum tahun 1908. Tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian dapat mempelajari, memahami dan menjelaskan perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Pada minggu lalu kita sudah membahas kapan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda itu dimulai dan apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan sehingga menimbulkan banyak penderitaan bagi masyarakat Indonesia. Untuk materi kali ini kita akan membahas perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia akibat kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Yang pertama adalah perlawanan Pattimura. Perlawanan yang terjadi di Maluku ini terjadi karena Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah yang ada di Maluku. Belanda sangat melakukan kekejaman dan melakukan tindakan yang sewenang-wenang di masa lampau sehingga menimbulkan kecemasan rakyat. Perlawanan di Maluku ini dipimpin oleh Thomas Matulessy atau yang kita kenal sebagai Kapten Pattimura. Selain Pattimura, ada lagi tokoh-tokoh lainnya yaitu Antoni Ribok, Philip Latumahina, Said Parintah, Ulu Paha, dan Christina Marta Tiahahu. Perlawanan ini mampu merebut benteng Belanda yang bernama De Oostende. Namun sayangnya, pasukan Belanda dapat mendesak mundur pasukan Pattimura dan Pattimura tertangkap kemudian dihukum gantung di dalam benteng Victoria di Ambon. Perlawanan selanjutnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh kaum Padri. Perang Padri pada awalnya merupakan sebuah konflik yang terjadi antara kaum Padri atau para ulama dengan kaum adat yang ada di Minangkabau. Konflik tersebut terjadi ketika kaum Padri berusaha untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama masyarakat Minangkabau seperti berjudi, menyambung ayam, dan minum minuman keras. Tindakan yang dilakukan kaum Padri tersebut menimbulkan ketegangan antara kaum Padri dengan kaum adat yang menginginkan adat istiadatnya tetap berjalan seperti biasa. Dalam konflik tersebut, kaum adat meminta bantuan kepada Belanda pada tanggal 10 Februari 1821. Tapi ternyata kaum Padri dapat melawan tentara Belanda yang lebih sempurna persenjataannya, sehingga Belanda terpaksa mengadakan perdamaian pada tanggal 22 Januari 1824. Konflik yang terjadi dimanfaatkan oleh Belanda untuk menguasai Minangkabau, sampai akhirnya kaum Padri dan kaum adat bersatu padu untuk melawan dan mengusir Belanda yang ada di Minangkabau. Namun sayangnya perlawanan ini dimenangkan oleh Belanda. Selanjutnya, perlawanan di Ponorogo. Perang ini meletus pada tanggal 20 Juli 1825 dan dipimpin langsung oleh Pangeran Diponegoro. Perang ini dilatar belakangi karena kuatnya pengaruh Belanda di dalam keraton sehingga Pangeran Diponegoro memutuskan untuk pulang ke Tegalrejo. Selain itu, pihak Belanda juga memancing kemarahan Pangeran Diponegoro dengan memasang patok-patok jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Patok tanah tersebut kemudian diganti dengan tombak oleh Pangeran Diponegoro sehingga Belanda marah dan merampok serta membakar rumah kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Pada saat itu Pangeran Diponegoro berhasil melarikan diri. Akan tetapi pihak Belanda terus mengejar Pangeran Diponegoro dengan menggunakan taktik benteng stesel dan mengadakan sayembara untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Pihak Belanda dan Pangeran Diponegoro sempat mengadakan perundingan, akan tetapi perundingan tersebut gagal, sampai akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibawa ke Semarang, kemudian dipindahkan ke Batavia, dan kemudian dipindahkan lagi ke Manado, sampai akhirnya Pangeran Diponegoro wafat pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya adalah perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Aceh.
Perang ini dimulai ketika Belanda ingin menguasai Aceh karena Aceh pada saat itu merupakan pusat pelayaran yang ramai. Belanda mencari berbagai cara untuk menaklukkan Aceh. Belanda menuntut agar Aceh tunduk kepada Belanda, namun Aceh menolak. Pada pertarungan tersebut, Jenderal Kohler, yang itu pihak dari Belanda, terbunuh dan Sultan Aceh wafat dalam perang tersebut, sehingga perlawanan Aceh dilanjutkan oleh Panglima Polim. Banyak sekali perlawanan yang dilakukan oleh para pahlawan-pahlawan di Aceh, akan tetapi perlawanan tersebut tetap dapat dikalahkan oleh Belanda, sampai akhirnya ditandatanganilah perjanjian yang disebut dengan Plakat Aceh. Sekian materi yang disampaikan hari ini. Tetap semangat untuk belajar. Sampai ketemu lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.